And were you surprised by the reaction in Spain? Ya, oke. Kalau dipikir-pikir agak ngeri juga sih. Jadi ya, lagi-lagi pengumumannya kapan, gue bahasnya kapan. Seminggu yang lalu, Aston Martin mengkonfirmasi bahwa Adrian Newey, avatar kita tercinta, telah bergabung dengan mereka. Setelah berapa bulan orang berspekulasi, beliau ini bakal kemana ya setelah keluar dari Red Bull? Akhirnya kita punya jawabannya. Tapi kalian pasti bertanya, kenapa Adrian Newey memilih Aston Martin? Nah, hari ini gue akan bahas hal itu. Mungkin kalian masih ada yang bingung juga kenapa dia keluar dari Red Bull, karena kita semua berpikir dia bakal stay di situ sampai pensiun ya kan? Jadi kita bahas dari situ dulu. Beliau keluar dari Red Bull karena masalah internal tim yang nggak kunjung membaik, dan ada kabar juga saran-saran beliau tuh nggak pernah diterima dalam urusan development mobil. Nggak nyaman lah ya kalau pastinya kayak gitu sistemnya. Akhirnya ya meskipun dia dikontrak sampai 2025, pas weekend Miami Grand Prix, dia memutuskan bahwa dia akan keluar dari Red Bull pada seperempat 2025 nanti, jadi tetap jalin kontraknya sampai akhir. Sementara itu, dia juga akan tetap fokus ngebangun hypercar RB17, yang keren juga tampilannya udah dirilis waktu itu. Jelas lah ya, big loss banget untuk Red Bull bisa kehilangan seseorang yang berjasa dalam membangun mobil mereka selama hampir 20 tahun gitu ya kan. Semua orang mengira, seperti gue bilang tadi di awal, dia bakal pensiun di Red Bull kali, kan mengingat beliau tuh masih bisa sukses juga ngebangun mobil-mobil sangar di tim ini. Tapi hanya dibutuhkan skandal Horner aja untuk ngebuat beliau cabut. Sangat meresahkan. Nah, kalian juga mungkin ada yang bingung, kenapa hal ini kayak dipermasalahin banget gitu loh. Padahal kan Adrian Newey cuma engineer aja, kok bisa seramai pembalap sih hype-nya? Beliau bukan sembarang engineer ya guys ya. Ingat guys, jangan asal ngomong kalian. Mind your attitude. Selama berkarir di F1, beliau tuh udah membuat banyak sekali mobil-mobil yang berujung gelar jurdun. Beliau lah yang membuat Williams mendominasi di era 90-an, lalu membuat McLaren bersaing dengan Ferrari di akhir 90-an dan awal 2000-an, dan juara juga. Dan tentunya seperti yang gue bilang tadi, dia memiliki peran penting banget dalam kesuksesan Red Bull bersama Seb dan Max sekarang. Selama berkarir di F1, beliau telah meraih 12 kali juara dunia konstruktor dan 13 kali juara dunia pembalap. Itu udah hampir setara sama pencapaian Ferrari selama di F1 loh BTW. Edan eta teh. Edun. Yes, bukan kaleng-kaleng emang beliau ini. Itulah kenapa beliau tuh adalah the most wanted man di F1. Sosok yang sangat diinginkan oleh tim manapun. Nah, pas beliau cabut dari Red Bull, adalah beberapa tim yang pasti tertarik mau ambil dia. Kayak McLaren, Mercedes, tapi ya pasti bukan Haas ya. Duitnya nggak ada soalnya. Tapi pada akhirnya, dua tim yang berada di front row untuk ngambil beliau, yaitu Ferrari dan Aston Martin. Nah, banyak orang pastinya mau dia bergabung dengan Ferrari. Apalagi 2025, dia memiliki potensi untuk bekerja sama dengan Lewis Hamilton, sang Jordan 7 kali, dan Charles Leclerc. Apa nggak OP itu tim nanti? Gue sih mikirinnya juga udah agak ngeri ya. Atau dia juga punya peluang untuk bekerja sama dengan seorang Fernando Alonso, juara dunia juga 2 kali, dan Lance Stroll. Plus mengingat Adrian Newey juga pernah terlibat kerjasama sama Aston Martin. Jadi kalau dari aspek itu kan menarik juga tuh. Setelah berbulan-bulan menunggu, kita nunggu kapan dia bakal membuat keputusan. Akhirnya keputusannya ialah beliau bakal bergabung dengan Aston Martin. Tapi kenapa bang? Padahal beliau sendiri pernah ngomong kalau dia tuh mau kerjasama sama Lewis atau Fernando. Ya sih, akhirnya kerjasama sama Fernando Alonso. Tapi kenapa dia nggak ambil tim yang paling prestigious dalam F1 itu Ferrari? Kenapa malah pilih Caterham versi mewah itu bang? Oke, chill, tifosi dan para Cottage 44 ya. Jadi tawaran diberikan ke Adrian Newey oleh Aston Martin ini cukup menggiurkan sebenarnya. Jadi beliau ditawarkan kontrak jangka 5 tahun dengan gaji sebesar 30 juta US dollar per tahun. Jadi 150 US dollar per tahun, kalian kurskan sendiri aja ke Indonesian rupiah ya. Dan gak hanya itu juga, beliau juga dijadikan shareholders yang berarti dia megang saham AMR juga dan jabatan yang tinggi dalam tim. Gila sih kata gue, dengan tawaran seperti itu, nggak mungkin nolak lah ya. Sementara Ferrari, emang sih kabarnya, mereka juga menawarkan gaji fantastis ke beliau. Cuman ya penyakit Ferrari ini kan selalu ada di sisi intervensi atasan. Ya dimana mereka nggak mau ngasih Adrian Newey kekuasaan lebih dalam tim. Plus Adrian Newey yang mungkin lebih demen untuk tinggal di Inggris dibandingkan Italia. Apalagi Bapak Jeremy Clarkson jauh sebelum pengumumannya aja udah nge-spill kalau Adrian Newey itu sedang mencari rumah di Oxfordshire, bukan Maranello. Oxfordshire itu dekat dengan beberapa HQ tim, termasuknya Aston Martin.
Jadi itulah beberapa alasan mengapa Adrian Newey akhirnya memilih Aston Martin. Gaji tinggi, megang saham, kekuasaan lebih yang berarti dia bisa fully fokus dan megang kendali sama regulasi baru nanti juga. Belum lagi mesin Honda yang pastinya beliau udah kenal juga. Udah lah ya, apa kita perlu kasih aja pila Jordan untuk ke Lance Stroll? Jangan so iya deh. Ya. Kita harus apresiasi Papa Stroll aka Lawrence Stroll juga. Beliau beli tim Force India yang masuk administrasi ini di 2018, lalu ditransform menjadi tim yang mengerikan ini. Masih hasilnya belum kelihatan mengerikan. Mengerikan di arti lain sebenarnya lebih tepat ya. Tapi beliau ini benar-benar serius untuk membangun tim ini menjadi tim penantang gelar Jordan di masa depan. Terkadang, adalah pasti bisnismen yang emang beli tim F1, tujuan itu sebenarnya cuma nyari keuntungan aja. Hasilnya mah ya sabodo sih, penting duit ngalir gitu kan. Tapi tidak kalau soal Lawrence Stroll. Beliau benar-benar serius mau bangun tim ini jadi sukses. Udah nyelamatin tim dari administrasi, nge-transform menjadi Aston Martin, ngambil pembalap-pembalap Jordan, ngambil mesin Jordan, ngebangun HQ baru, dan sekarang ngambil Adrian Newey. Jujur aja sosok seperti inilah yang harus diperbanyak dalam dunia ini, apalagi di F1. Gue tuh kadang berharap aja ya Lawrence Stroll tuh mau beli PBSI, terus bangun organisasi itu kayak Aston Martin sekarang. Dijamin kalau itu terjadi, Tiongkok pun kita bantai di setiap sektor badminton nanti. Macam tak betul je budak ni. Ya pada akhirnya, Papa Stroll is a good father lah ya. Tapi ada juga kok bang yang bisa dibilang good father yang mau bantu anak-anaknya biar bisa sukses dan dapat pekerjaan. Waduh, gua tahu nih arahnya mau kemana ya kan? Coba tadi siapa dulu, siapa yang kalian maksud ini? Sudah jelas lah mul. Ya bener lah ya, ini menunjukkan kalau Lawrence Stroll emang seorang bisnismen, tapi beliau juga merupakan fans balapan. Inilah ketika lu menjalani bisnis di area hobi lu. Pasti bakal dijalani sepenuh hati, dan semuanya dilakukan demi anaknya yaitu Lance Stroll. Ya kita boleh ngeledek atau menghujat Lawrence Stroll yang benar-benar melakukan semua ini agar Lance bisa memiliki karir F1 yang sukses, tapi ini menunjukkan kalau Lawrence Stroll juga seorang ayah yang menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Mungkin nge-hire Adrian Newey adalah kepingan terakhir yang dia bisa pasang untuk membantu anaknya. Sekarang tinggal kita lihat aja, udah dikasih sebanyak ini, tapi kalau masih inkonsisten, ya gue udah gak ngerti lagi lah. Ya Aston Martin sudah tidak boleh memiliki alasan lagi. 2025 mungkin mereka nggak bakal segacor yang orang kira karena Adrian Newey bakal baru bekerja di Maret 2025. Tapi 2026 nanti, itulah tahun dimana kita akan ngejudge Aston Martin. Apakah Fernando bisa meraih kemenangan ke-33-nya, atau bahkan gelar ketiganya? Bisakah Lance Stroll akhirnya menunjukkan kenapa dia layak di F1? Bisakah Lord Mahathir nanti menggantikannya? Oke, itu kelebihan sih. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke, sudahlah. Seperti biasa videonya akan tutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.